Halo, halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut bacaan asmara couple Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Virgo. Ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan September 2023. Seperti biasanya, sebelum memulai Mari akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung aja kita mulai di sini. Nah, jadi mungkin setelah melewati fase untuk saling terbuka, untuk saling kenal, untuk mungkin juga di situ ada komunikasi yang lebih baik gitu ya. Nah, hubungan antara Virgo dengan si pasangan ini mari lihat masuk ke fase berikutnya gitu ya. Fase berikutnya di sini tuh kok kayaknya fase yang lebih harmonis lagi, kok yang lebih enak lagi, yang lebih solid lagi di situ gitu ya. Jadi memang tidak gampang, apalagi ceritanya untuk urusan beberapa minggu atau beberapa bulan atau bahkan mungkin di situ ada yang sempat berpisah untuk sampai beberapa tahun ceritanya ya, atau mungkin ada situasi yang menggantung untuk sekian tahun. Nah di sini tuh bisa aja kaum Virgo kayak punya inisiatif bertanya tentang bagaimana kelanjutan, atau justru kayak yang bukan bertanya tapi menjelaskan duduk perkara, mengklirkan gitu loh, bahwa ya aku dalam relationship ini punya maksud dan tujuan adalah keseriusan, barangkali yang seperti itu ya. Jadi intinya di sini kaum Virgo tidak membiarkan hubungan ini tuh berlarut lama, berlarut panjang dalam ketidakpastian atau dalam kesalahpahaman gitu ya kan. Jadi mulai dari kemarin hari itu Virgo kok kayaknya bersih-bersih gitu ya, ngecleankan gitu loh. Nah di sana, dan sikap dari keterbukaannya Virgo di sini gitu ya, ada perjuangan di situ. Ini nampaknya Mari berbuah indah, berbuah manis gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang Virgo yang mengerti ini, maksud dan tujuan diri ini tuh apa. Mengukur kesiapan diri itu ada gitu lah ya. Jadi visionnya ke depan itu tuh enggak yang mencela-mencela gitu. Jadi kayak yang aku mau menikah dengan kamu atau aku mau memperbaiki relationship dengan kamu. Nah gitu ya di sana. Jadi kayak ada triggeran dari kaum Virgo ini gitu loh. Entah itu melalui kata-kata atau menunjukkan melalui tindakan gitu. Yang jelasnya apa yang disampaikan oleh Virgo, maksud dan tujuannya, mari lihat di sini tuh disambut baik oleh si pasangan. Gitu. Mungkin juga ada beberapa dari kaum Virgo di sini mengalami sebuah peristiwa yang ada aroma-aroma diselingkuhin oleh si pasangan gitu ya kan. Nah mungkin tidak semua, tapi ada beberapa kasus perjalanan asmaranya Virgo seperti itu gitu ya. Yang menjadi pasangannya Virgo ini membuka hubungan dengan orang lain lagi gitu ya, atau jangan-jangan memang hubungan ini Virgo adalah pihak ketiga gitu ya. Namanya ini general reading, izinkan Mari ya jangan ini Cici Mari ini ngomongnya cinta segitiga aja gitu ya. Biarkan Mari untuk menyentuh ke kemungkinan besar gitu ya dari general reading ini. Nah jadi atau mungkin ini bukan ceritanya orang ketiga, ada pria lain atau ada wanita lain, tetapi ada situasi yang dimana membuat pasangannya Virgo ini tuh menempatkan dirinya dia di antara dua pilihan gitu.
Misalnya memilih antara pekerjaan atau hubungan bersama dengan Virgo, atau mungkin memilih keluarga asal, ya, versus dengan relationship bersama dengan Virgo gitu. Nah, dan makin kesini, saya melihat bahwa makin tumbuh gitu loh kebisaan, atau setidaknya di situ ada niat yang kuat dari dalam diri pasangannya Virgo untuk yang kayak gimana caranya biar apa yang dia pertanggungjawabkan di luar relationship dengan Virgo ini bisa tetap dia jalani, tapi juga tanpa mengurangi hak dan haknya Virgo ataupun kewajibannya dia sebagai pelaku, ya, pemain dalam urusan percintaan, ya, panggung drama percintaan bersama dengan Virgo ini, gitu loh. Jadi dia mau kayak yang bisa terniat oleh dia, pokoknya aku balance gitu loh, ya. Tidak ku abaikan Virgo hanya gara-gara aku punya suatu keterikatan pula dengan hal lain. Akan aku cari jalan tengahnya di sini, gitu ya. Karena toh pada kenyataannya, walaupun orang ini sempat ngecuekin Virgo, bahkan ini bisa ceritanya kayak kata Mari tadi ya, ada jeda di sini dalam hubungan, ada waktu kosong gitu loh dalam kehidupannya Virgo ataupun dalam kehidupannya si pasangan ini perihal soal menjalani hubungan asmara ini gitu. Ya, ada jeda kosong yang Mari lihat di sini. Untuk beberapa mungkin jeda kosong ini ya tadi kayaknya hitungan tahunan, lumayan lama lah di situ. Atau bisa kayak bener-bener hening dia relationship-nya, bener-bener seolah-olah relationship ini tuh tidak ada gitu, sempat ditiadakan hubungan ini gitu ya, sempat ditiadakan oleh si pasangan mungkin, atau mungkin kalau dia meniadakan kehadirannya Virgo dalam hidupnya dia, ini bisa juga Virgo yang nge-remove dia untuk beberapa saat ya, nge-remove orang ini untuk beberapa saat dari histori hidupnya Virgo. Nah, cuman di sini gini, di saat Virgo tidak hadir dalam kehidupan seseorang ini, Mari rasa di situ adalah, atau sebaliknya ya, pokoknya di saat ada kosong waktu lah, di saat ada kosong, ada keskip gitu ya untuk beberapa saat kisah percintaan ini, Mari lihat itu justru adalah sebuah momen yang baik gitu loh. Karena akhirnya orang ini tuh menyadari gitu ya, bahwa wah, betapa konyolnya aku membiarkan relationship ini begitu saja, atau betapa malangnya aku ketika aku tidak bisa terkoneksi, terhubung dengan Virgo. Nah, jadi di situ arti hadirnya Virgo dalam hidup si pasangan, ini bisa dia tangkap dengan jelas gitu loh, ya. Jadi ternyata ya dia gak bisa ternyata, setidaknya untuk saat ini gitu ya, embuh lah kalau untuk kisah berikutnya gitu. Tapi setidaknya untuk di bulan September ini, Mari lihat dia, wah kok kayaknya hidup tuh terasa anyep ya tanpa Virgo. Kok rasa-rasanya ada yang kosong ya di dalam jiwaku gitu, dalam hidupku, dalam keseharianku gitu. Jadi dia kayak ada merindukan momen-momen teleponan dengan Virgo, chattingan dengan Virgo, jalan-jalan dengan Virgo,
atau apapun itu ya, aktivitas-aktivitas dengan Virgo. Ternyata dia sangat amat merindukan itu gitu. Ternyata itu adalah sebuah hal yang kisah yang spesial bagi dirinya. Maka dari situ ketika dia di-trigger oleh Virgo, mungkin ini tidak butuh meminta waktu untuk berpikir ya, dia bisa aja langsung mengiyakan gitu. Nggak ada penolakan di situ. Ayo kita melanjutkan atau ayo kita memperbaiki gitu ya. Atau ayo kita memulai gitu. Kalau ini adalah cerita hubungan PDKT yang mangkrak gitu ya. Project mangkrak gitu ya. Nah, di sana. Jadi untuk bulan September ini dan sampai beberapa waktu ke depan, mari rasa ini adalah sebuah kisah percintaan yang lumayan indah ya. Karena ada keikhlasan, ada kemauan, ada keikhlasan, ada dorongan yang kuat dari kedua orang ini, baik itu Virgo ataupun ini pasangan. Ada dorongan yang mengarah ke satu sama lain gitu. Ya. Jadi di sini kok kayaknya bukan kisah kejar tangkap gitu ya, lari menghindar gitu. Kayaknya enggak nih dalam perjalanan cerita untuk esok lusa gitu ya, sampai beberapa tahun berikutnya, maybe ini sampai 3 tahun berikutnya. Setelah 3 tahun bukan berarti ini hubungan akan ambiar kacau balau, ndak karu-karuan ya, ndak. Cuman untuk saat sekarang masih terbaca untuk dari saat ini bulan September hingga 3 tahun berikutnya, wah ini relationship makin lama makin kuat ini, gitu ya, makin lama makin kuat, makin lama makin asik ini untuk dijalani. Nah seperti itu ya, walaupun tetaplah adalah tubrukan ego, adalah kesalahpahaman, adalah ya namanya kisah hidup gitu ya. Ada 2 person dengan cara pandang yang berbeda, kesensitifan yang berbeda gitu ya, kebutuhan, ketidaksanggupan, harapan dan segala macam yang mungkin di situ berbeda gitu. Tapi secara garis besarnya, mari lihat ini bisa aja hubungan yang akan dilakoni dengan tidak sebegitu sulitnya lagi. Karena udah lewat fasenya gitu loh. Udah lewat fasenya untuk mengetahui arti satu sama lain. Mengetahui apa tujuan, maksud dan tujuan ngejalanin ini gitu loh. Jadi ya enggak ada lagi di situ keraguan dan kebingungan. Yang ada hanyalah apa yang harus aku lakukan untuk hubungan ini tuh bisa nyaman untuk dijalanin kan gitu ya, kalau mari tangkap di sini. Jadi ini adalah masa-masa yang bisa dikatakan sebagai masa-masa yang indah gitu ya, baik itu bagi Virgo ataupun itu bagi pasangan Virgo, masa-masa indah dalam berrelationship asmara dengan seseorang gitu ya. Karena ini kayaknya niatannya ingin saling memberi di situ ya, ingin saling berkontribusi di sini kalau mari tangkap. Mungkin ini bukannya ada percekcokan, hanya saja sempat ada penolakan gitu ya, terutama dari si pasangannya Virgo ini. Penolakan ketika Virgo mengajukan proposal, ayo kita jangan sebatas berpacaran saja, tetapi ayo kita sakralkan hubungan ini. Ayo kita membangun hidup kita yang baru gitu ya, dengan menjadi kepala rumah tangga, dengan menjadi seorang ibu yang mengasuh gitu loh. Bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, tapi ayo kita bangun generasi bersama. Wah ini kok kayaknya gimana banget ya, politis sekali ya bahasanya ya. Nah kayak gitu ya, jadi kayak menguji diri untuk naik level ke step perjalanan kehidupan yang lebih menantang lagi gitu ya. Kalau rumah tangga itu kan relationship-nya tuh
ya lebih banyak dia di situ apa ya, keharusan untuk menampilkan kedewasaan gitu ya di sana ya. Lebih banyak tantangannya untuk mengaktualisasikan diri lebih baik lagi, kan gitu ya kalau rumah tangga. Nah di sana, jadi ini masa yang asik banget. Nggak ada di sini saling memalingkan wajah gitu ya, saling tolak-tolakan energi. Mari lihat di sini tuh nggak ada. Tapi di sini tuh yang udah, ayo kita coba padu gitu lah. Ada 2 orang di sini, yaitu aku dan kamu. Ayo kita padu, ayo kita dalam perjalanan kehidupan ini bareng-barengan gitu lah. Nah di sana ya, atau ya mulai di situ tuh kayak menata hubungan ini gitu ya. Mungkin nggak dalam waktu cepat adanya reuni 2 jiwa soulmate di sini ya. Tapi di situ setidaknya sudah terlihat gitu kemana arah atensi, energi, perhatian ini diletakkan, yaitu long term, yaitu hubungan yang lebih panjang, hubungan yang lebih baik. Nah, itu juga ya, bukan hanya sekedar ceritanya kita bareng-barengan gitu ya, tapi dalam kisah bareng-barengan ini yang adanya baku hantam cakar berdarah gitu ya. Tetapi ini kalau mari tangkep lebih kayak kita barengan, tapi kita sambil nyanyi-nyanyi, sambil nari-nari, sambil merayakan kehidupan, saling mencukupi gitu ya. Jadi kayak yang ayo kita berdua, kita tarik bahagia dalam kehidupan kita yang saat sekarang ini gitu ya. Jadi ya solid lah, apalagi di situ ceritanya ya solid gitu. Nah, walaupun mungkin walaupun sedikit ini ya kisahnya yang mari tangkap, mungkin si pasangannya Virgo ini masih belum mengiyakan, masih tetap belum mengiyakan ajakan untuk bareng-bareng panjang gitu ya, tapi sedikit sekali di situ ya. Nah, namun bukan karena dia belum siap untuk memfokuskan diri, bersetia gitu ya sampai mati dengan Virgo ini, tapi setidaknya ketika ada interaksinya dia dengan Virgo di sini adalah interaksi yang benar-benar menyadari bahwa aku adalah seorang pasangan. Nah, jadi setidaknya masih terbuka besar kemungkinan bahwa niatan baiknya Virgo ini akan terjadi, nggak tahu kapan ya gitu. Apakah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi gitu ya. Tapi setidaknya di situ dia membuka diri kepada Virgo ya, si pasangannya Virgo ini. Dia membuka diri gitu loh. Dia menyambut gitu, bukan yang dia kayak udahlah matikan aja itu impianmu untuk bersama dengan aku. Mari rasa dia nggak akan ngomong seperti itu gitu ya, walaupun dia belum siap gitu. Tapi di sini memang agak lambat gitu ya. Enggak yang cerita 1-2 minggu berikutnya dia akan berubah gitu, dari yang tadinya belum siap untuk untuk ngesakralin hubungan ini 1-2 minggu berikutnya lantas menjadi iya. Mungkin enggak juga seperti itu ya. Lambat dia butuh hitungan bulan-bulanan, bahkan mungkin beberapa tahun berikutnya. Tapi itu enggak penting lah. Yang penting di sini tuh bersambut gitu ya. Itu dulu, bersambut baik dulu gitu loh. Disambutnya baik hadirnya Virgo ini dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi kalau ada yang ceritanya di sini tuh rekonsiliasi, ini berbeda ya kalau ceritanya rekonsiliasi. Kalau ceritanya rekonsiliasi itu hampir mari baca ya, 85% ini rekonsiliasinya akan sukses gitu. Bahkan perjalanan hubungan ini tuh akan lebih baik lah daripada cerita kemarin lusa gitu ya.
sejarah tahun lalu, sejarah 2 tahun lalu, sejarah 5 tahun lalu mungkin. Gitu ya. Akan lebih baik hari ini dan ke depannya. Besar kemungkinan ke arah sana. Oke. Baik, wah ini kabar enak ya. Ini pembacaan yang sedap banget ini. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir di situ energi dari Leo, Pisces hadir. Kemudian ada energi dari Taurus di situ. Berikut ada energi dari Sagittarius, ada Capricorn di sana. Hadir energi dari Taurus kembali ini ya. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.